Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Karim di Bandung. Pak Ustadz Karim ini membuat pertanyaan begini. Pak Pendeta, Tuhan orang Kristen itu berubah-ubah katanya. Tidak seperti Tuhan kami, tidak seperti Allah kami. Dari dulu ke Allah. Kenapa orang Kristen Tuhannya berubah-berubah ya? Ada Yahweh, ada Bapa, ada Yesus. Pak Ustadz Karim, ya karena Bapak kan melihat kekristenan itu memang banyak aliran, Pak, yang disebut bidat atau sesat, ya. Misalnya Bapak ketemu orang saksi Yehova, dia ngaku Kristen, Pak, padahal bukan Kristen. Yang jadi Allahnya siapa? Yahweh, YHWH, Yehova, Yahweh. Ya. Lalu Bapak ketemu Kristen Tritunggal, Pak. Yang jadi Allah siapa? Bapa. Itu juga sesat, Pak. Yahweh juga sesat, Bapa juga sesat, Tritunggal juga sesat. Lalu Bapak ketemu aliran Kristen gado-gado, Bapa Yahweh. Itu sesat kuadrat, Pak. Lalu Bapak ketemu aliran Kristen Mormon, itu yang disembah juga Mormon, ya toh. Lalu Bapak ketemu aliran Kristen Sikarala Baraba, ya toh, yang Kristen karismatik itu yang disembah Bapa, tapi Yesusnya Tuhan. Itu jadi membingungkan, Pak. Makanya itu gereja bingung. Ya, Yesus sebagai Tuhan, lalu Bapa sebagai Allah. Ya, Tuhan kok bukan Allah, kan lucu. Lalu Bapak melihat dari sisi ini, orang Kristen Allahnya berubah-ubah katanya. Tidak ya, Pak. Ya. Jauh sebelum bumi ini dibentuk, Pak, Kolose 1 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 3, firman Allah itu membentuk segala sesuatu yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ya, di surga maupun di bumi. Siapa dia? Yesus, ya. Yesus firman Allah, Pak. Belum jadi nama orang namanya Yesus, belum, Pak. Firman Allah, ya. Ya, ini di dalam Yesaya 1 ayat Yohanes 1 ayat 3 maupun Kolose 1 ayat 16. Apa yang dicipta? Malaikat, serafim, kerub, tanah purbakala, tanah bumi purbakala, dan air bumi purbakala, terus samudra raya maksudnya, dan oksigen atau udara, ya. Itu sebagai firman Allah, Pak. Lalu Yesus firman Allah ini membentuk bumi juga, yaitu memakai Tuhan, sebutan Tuhan, TUHAN, huruf besar semua. Kadang juga disebut Allah, ALLAH, huruf besar semua. Kalau Tuhan huruf besar semua itu gambar arah atau God image di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, ya. Kalau Allah huruf besar semua itu adalah Roh Kudus, karena dia ada di Abraham, era Abraham di kitab Kejadian, ada di Yehezkiel, ada di Yeremia, ada di Yesaya, ya. Ciri-cirinya Allah itu bisa berfirman, bisa bersuara, ya. Makanya dia Allah, ALLAH, huruf besar itu adalah Roh Kudus. Itu sama dengan Allah Maha Kuasa di dalam Keluaran 6 ayat 3, ya. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah huruf besar semua itu juga Tuhan. Sedangkan Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku, gitu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, di ayat 15, dan sebutanku turun-temurun. Nah, Ustadz Karim, pengantar saya tadi sudah menjelaskan bahwa Allah itu abadi, gitu. Tidak ada berubah-berubah. Ya, perhatikan, Pak, ya. Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama. Kalau Bapak melihat bahwa kok orang itu nyembah Bapa, orang itu nyembah Yahweh, itu karena aliran bidat-bidat kekristenan, Pak. Yang benar adalah Alfa Omega. Itu tetap sama. Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama. Ya. Ini sama saja dengan Yesaya 43 ayat 10. Ya, aku juga tetap sama, ya. Ya, dari dulu juga, ya. Tidak ada selain daripadaku, ya. Juru selamat selain daripadaku di ayat 11. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama. Jadi salah kalau berubah, Pak.
akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian ya. Oke, bagaimana kok firman jadi Tuhan itu adalah nama sebutan Pak ya. Pada waktu era dulu ya Allah memakai sebutan Tuhan huruf besar semua. Tetapi yang tetap sama tetap ada, yaitu siapa? Yang awal yang akhir. Ya. Ya, tetapi orang memanggil Tuhan bukan memanggil yang awal yang akhir, ya, belum memanggil yang awal yang akhir. Kemudian Yesaya 43 ayat 10, Tuhan itu dibentuk menjadi Yesus, ya toh. Yesus manusia, pada saat Yesus manusia, maka yang disembah itu Bapa. Bapa kiasan Yohanes 16 ayat 25. Lalu selama 33 tahun Yesus naik ke surga ya. Lalu Allah itulah Yesus ya. Jadi Bapak kalau melihat dulu Allah itu adalah Yahweh atau Tuhan, betul, sebutan di era zaman nabi-nabi. Kemudian Allah itu Bapa, betul. Tetapi yang tetap sama tetap ada Pak. Siapa? Alfa Omega. Ya, Alfa Omega itu kekal, gitu. Bapa yang kekal ya Alfa Omega itu, ya. Makanya nanti muncul di kitab Wahyu Pak. Di kitab Wahyu ada lagi Pak yang terdahulu terkemudian. Wahyu 1 ayat 8 Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 17 Alfa Omega. Wahyu 2 ayat 8 yang awal yang akhir, itu kan sama. Wahyu 21 6 ayat 6 Alfa Omega yang awal yang akhir. Ayat 7 Allah dan anak ya. Aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku, itu kata Yesus ya. Wahyu 22 ayat 13 Alfa Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal, yang akhir. Jadi muncul lagi di kitab Wahyu Pak. Ya. Nanti ketika kita di surga ya Pak, kita di surga itu tidak memanggil Yesus lagi, tetapi memanggil Alfa Omega. Makanya Yesus ngomong akulah Alfa Omega. Sekarang yang kita masih hidup di bumi ini karena eranya belum selesai Pak, Yesus belum selesai melaksanakan semua rencana penggenapan ya toh. Masih banyak Pak. Makanya masih memanggil Allah itu Yesus. Hari ini yang benar Allah itu Yesus Pak. Kita yang masih hidup di bumi Kristen yang benar itu memanggil Allah itu Yesus. Kalau memanggil Allah itu Yahweh itu sudah kelewat Pak. Itu zaman era Musa, era nabi-nabi. Kalau memanggil Allah itu Bapa, kelewat juga. Yang memanggil Yahweh disebut Kristen ular beludak. Yang memanggil Bapa, nyembah Bapa disebut Kristen kambing terkutuk ya. Saudara ya. Jadi yang benar adalah penyembah Yesus Allah. Ya. Kalau Bapak melihat yang sekarang terjadi kok itu ada yang nyembah Bapa, ada yang nyembah itu, saya ulangi Pak. Itu karena aliran bidat atau sesat di dalam kekristenan. Tritunggal nyembah Bapa tentu saja bidat Pak. Ya. Masih ada Kristen nyembah Yahweh tentu saja bidat. Apalagi gado-gado Bapa Yahweh, Mormon gitu. Bidat semua itu Pak. Yang benar nyembah Yesus Allah yang benar sesuai Alkitab Pak. Era sekarang harus itu ya. Lalu nanti di surga kita yang disembah siapa? Alfa Omega. Balik lagi Pak. Dulu zaman sebelum segala abad gitu. Itu Alfa Omega, Bapa yang kekal itu. Nanti pun Bapa yang kekal ya Alfa Omega juga. Nggak ada Yesus di surga nanti. Kalau sekarang masih. Kan masih ada bumi nih. Orang hidup di bumi memanggil Allah itu Yesus. Nanti kalau kita sudah naik ke surga, karena Yesus masih harus menggenapi apa? Pengangkatan orang percaya, Armageddon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, kiamat, penciptaan langit bumi baru, surga neraka diturunkan, dan surga diturunkan, neraka diciptakan, lalu penghakiman terakhir. Barulah nanti kita memanggil Allah di surga itu Alfa Omega. Ya Pak ya? Tidak ada yang berubah Pak. Kalau kita mengatakan aku tetap sama. Bagaimana dengan Yahweh, dengan Bapak? Itu kan gagal paham mereka para bidat. Tritunggal hari ini masih ngotot nyembah Bapa. Sesat Pak, bidat Pak. Ya, penyembah Yahweh masih ngotot nyembah Yahweh, sesat, bidat. Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus. Bapa kiasan sudah finish karena Yesus sudah naik ke surga. Tapi mereka gagal paham. Gagal paham ya seperti itu, ya. Karena gagal paham seperti itu. Yang benar adalah Allah Kristen, Allah kami tidak pernah berubah, yaitu Alfa Omega. Hari ini Alfa Omega jadi apa? Yesus. Hari ini Yesus, gitu. Dulu itu memakai sebutan Bapa. Dulu lagi memakai sebutan Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Ya. Jadi era Yahweh sudah lewat, era Bapa sudah lewat.
Sekarang era Yesus, nanti terakhir era Alfa Omega kalau kita sudah di surga. Yang pada tidak paham di situ, Pak, ya toh. Banyak gereja yang memahami kami masih masuk di era Nabi, maka yang disembah Yahweh, ngotot, ngeyel, ya contohnya saksi Yehova, Bapak Yahweh. Ada era yang kami tetap era Yesus manusia, nyembah Bapa. Nggak salah, Pak, tapi eranya sudah lewat, ya toh. Ya, Yesusnya udah nggak jadi manusia, masih tetap ngotot nyembah Bapa. Itu aliran Tritunggal, Pak. Ya. Terus yang benar adalah sekarang ini aliran Allah Esa, ya toh. Itu Alkitabiah, Pak. Allah Esa yang disembah Yesus, ya toh. Karena Yesus sudah naik ke surga, maka Allah itu Yesus, yang disembah harus Yesus, juru selamat harus Allah, yaitu Yesus. Ya, lalu nanti ketika kita sudah semua di surga, maka yang di surga yang disembah siapa? Alfa Omega. Very clear, tidak ada yang berubah, Pak. Dari dulu juga Alfa Omega, yang awal, yang kemudian, yang terakhir, yang terkemudian, yang awal, yang terkemudian, yang awal, yang akhir, itu Alfa Omega. Ya, begitu, Pak, ya. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, tetap saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Kemudian kalau Bapak mau tanya, ya tanyanya ke sini, Pak, dijamin jawabannya benar, yaitu Allah Kristen tidak pernah berubah, yaitu Alfa Omega. Sekarang adalah Yesus Kristus. Dulu pernah memakai sebutan Yahweh, ya, pernah juga memakai Bapa, yaitu sekarang adalah Yesus Allah, ya. Yeremia 10 ayat 10, Yahweh Tuhan Guru besar semua adalah Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, Bapa adalah Allah yang benar. Sudah lewat, yaitu sekarang 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Nanti di surga kita memanggilnya Alfa Omega. Baik, Pak, tetap bersama kami, ya, kita tetap bersahabat, ya. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, ya. Yang mau ikut baptisan tunggu info-info selanjutnya. Besok kami akan baptisan ke daerah sana, ujung selatan, namanya Pangandaran, ya. Ya. Udah kami diem-diem aja karena yang dibaptis bukan dari orang Kristen, ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.